adalah insya Allah selama kita lurus, selama kita adalah berjuang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, ya sahabat. Tetapi dalam sebuah perjuangan kita membutuhkan kesabaran. Nabi Musa saja, walaupun Allah sudah janjikan akan kemenangan atas Fir'aun, ternyata membutuhkan 40 tahun, sahabat. Semoga perjuangan kita ini lebih cepat lagi, dan semoga kita bisa memerdekakan diri dari semua. Wabil khusus juga adalah kita doakan semoga PBNU segera bisa berdiri, ya. Karena pada hari ini kelihatannya betul nyata, walaupun secara hakikat tetap adalah kita harus mampu melihat Allah di sebalik segala apapun, la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tetapi secara syariatnya juga kita bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa PBNU sekarang ini betul-betul sudah dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pengajian dan penjelasan dari Abah Setu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum Kiai Imad yang Abah cintai, adik Abah sekaligus juga guru Abah. Semoga panjenengan tambah sehat, tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah percaya dengan selepasnya Adinda dari LBM PBNU, Abah yakin akan semakin menyala, akan semakin terang, ya, dan akan semakin banyak dukungan dan support yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia pada panjenengan. Oleh karena itu, semoga Abah mendoakan kepada Kiai Imad selalu sehat dan tadi semua. Percayalah, orang mulia itu selalu bagaimana Imam Hanafi sampai dipukuli, bagaimana juga Imam Maliki adalah di penjara, bagaimana Imam Syafi'i adalah juga di penjara, dan bagaimana Imam Hambali juga di penjara, dan bagaimana juga Imam Fakhrul Razi bahkan sampai digantung. Mari terus Kiai Imad, guru Abah, adik Abah yang Abah cintai, dan Abah doakan kemuliaan buat panjenengan. Insya Allah apa yang sudah panjenengan lakukan adalah sungguh luar biasa. Segalanya insya Allah, innallaha ma'ana, insya Allah Allah senantiasa bersama kita. Maka juga buat sahabat-sahabat yang sama-sama mendukung Kiai Imad, marilah kita doakan beliau, dan percayalah tidak boleh berkecil hati, bahwa sesungguhnya segalanya ada hikmahnya, segalanya ada rahasia dari Allah. Yang jelas sekarang beliau akan semakin menyala. Barangkali kemarin karena kedudukan beliau adalah sebagai struktural tadi semua, maka masih banyak hal yang beliau jaga. Karena Kiai Imad itu dalam soal adab luar biasa. Dan saya tidak pernah beliau adalah menyentuh Ketua PBNU, bahkan Kiai Abdul Ahyar, lain dengan Abah yang bodoh, yang jahil. Kadang-kadang tadi Kiai Imad yang begitu masih muda tapi adabnya adalah luar biasa. Dan inilah yang Abah kenapa sangat cinta dengan beliau, dan luar biasa. Sekali lagi buat sahabat, dengan kasus ini bukan berarti kita melempem, karena banyak tanggapan yang ada dari YouTuber yang menyampaikan berita bahwa apakah selepas Kiai Imad dipecat dari PBNU ini adalah akan menyusut perjuangan Wali Songo ini. Kata Abah, maka ini akan melipat gandakan power, dan barangkali inilah yang terbaik. Atau barangkali kita husnudon kepada Gus Yahya bahwa sengaja melepaskan Kiai Imad agar lebih fokus di dalam berjuang adalah untuk menyelesaikan urusan nasab dari Ba'alwi ini. Abah mengajak kepada seluruh kiai, seluruh ulama di seluruh Nusantara yang mendukung dengan perjuangan Kiai Imad. Marilah kita doakan beliau, marilah kita akan senantiasa selalu adalah mendukungnya. Adalah bagaimana dengan
segala kemampuan kita. Kita punya dana dengan dana, kita punya tenaga dengan tenaga, kita punya ilmu adalah dengan ilmu. Tapi kembali, sebagaimana yang dicontohkan Kiai Imad di dalam perjuangan ini, tetap menjaga akhlak dan adab yang luar biasa. Inilah setelah Abah memeluk beliau dan kemudian merasakan bagaimana luar biasanya girohnya beliau, tapi tetap dengan penuh ketawaduan, ya sahabat. Maka oleh karena itulah, marilah wahai para PWI, rapatkan barisan, satukan barisan, tidak boleh mengambil reaksi yang negatif ataupun menyerang ulama-ulama PBNU. Biarkan, bahwa barangkali inilah yang terbaik, dan selalu Abah yakini segala sesuatu ada hikmahnya, dan segala sesuatu pasti adalah yang terbaik dari Allah. Dan sekali lagi, marilah kita betul-betul rapatkan barisan, marilah kita berjuang tanpa dengan memunculkan keburukan, tanpa dengan menghadirkan kebencian kepada siapapun. Maka marilah kita sampaikan kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan selalu mencari memiliki kedudukan dan tempatnya masing-masing. Maka dari siapapun, dari manapun akan datang kebenaran, itu adalah sebuah support yang luar biasa. Dan Abah menyaksikan, Abah berkeliling ke semua tempat, semua orang adalah sangat mencintai Kiai, dan Abah yakin, dan itulah walaupun barangkali PWI adalah dengan keterbatasan biaya dan dana dari para kiainya, tetapi semangat adalah bagaimana kita membela kebenaran, menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana menjaga marwah baginda Nabi dan sekaligus menjaga marwah duriat Nabi yang sebenarnya adalah insya Allah, selama kita lurus, selama kita adalah berjuang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, ya sahabat. Tetapi dalam sebuah perjuangan kita membutuhkan kesabaran. Nabi Musa saja, walaupun Allah sudah janjikan akan kemenangan atas Fir'aun, ternyata membutuhkan 40 tahun, sahabat. Semoga perjuangan kita ini lebih cepat lagi, dan semoga kita bisa memerdekakan diri dari semua. Wabil khusus juga adalah kita doakan semoga PBNU segera bisa berdiri, ya. Karena pada hari ini kelihatannya betul nyata, walaupun secara hakikat tetap adalah kita harus mampu melihat Allah di sebalik segala apapun, la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tetapi secara syariatnya juga kita, bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa PBNU sekarang ini betul-betul sudah dikuasai oleh Mbak Alwi, ya sahabat. Tapi tidak usah takut, ya. Tapi insya Allah kita sudah tahu lah kondisi PBNU tadi semua. Walaupun begitu, Abah menyaksikan di PBNU sendiri begitu banyak yang sudah mendukung Kiai Imaduddin, ya sesungguhnya. Tetapi ada yang diam-diam, ada yang tetapi kalau kita kontak mereka, kita bicara dengan mereka, sungguh mereka itu sebetulnya sudah banyak yang berada di belakang Kiai Imaduddin, dan seluruh jajaran ulama adalah juga yang sama, memilih itikad yang lurus, yang ingin menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi, dan juga bagaimana menjaga marwah al ulama warasatul anbiya. Tetap keep spirit ulama Nusantara, terus jaga. Percayalah, Indonesia adalah negaranya Rijalul Ghaib, Indonesia adalah negara Miftahul Ghaib. Silakan baca sejarah, siapapun dia yang menantang Indonesia, bahkan yang menantang PBNU, yang lurus, sesungguhnya dia akan jatuh dengan sendirinya. Percayalah tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah, kalau sekarang banyak yang mulai wacana MLB, Munas luar biasa, kata Abah adalah jangan terlalu tergesa-gesa. Segala perkara yang tergesa-gesa senantiasa ada gurur, ada bisikan iblis. Itulah tidak boleh kita ajalah dalam segala perkara. Tidak selalu yang kita lihat sesuatu yang kita melihatnya secara buruk, pasti di belakangnya ada hikmah. Maka oleh karena itulah Abah mengajak kepada semua panjenengan dimanapun berada, Abah doakan Kiai Nur Ihya
Abah doakan Kiai Mustamar, Abah doakan Abu Yamutadi, Abu doakan Kiai Agil Siraj, Abah doakan juga Gus Muwafiq dan juga Kiai Mustafa Bisri semuanya. Semoga panjenengan semua senantiasa adalah disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan juga buat ulama-ulama Nusantara, cintailah negeri ini. Cintailah negeri ini. Hubbul watani minal iman, ya. Tapi sehebat apapun perjuangan kita, tanpa persatuan adalah kita akan kalah. Maka baginda Nabi pernah bersabda adalah bahwa sesungguhnya adalah pada saat kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang adalah dia parku adalah terpecah, adalah maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena hakikat Islam itu menyatukan, hakikat Islam itu berjamaah. Kenapa? Na'budu itu bukan menggunakan hamzah tapi menggunakan nun, kami, ya. Karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Nah inilah sahabat, sekali lagi dengan kasus ini, yakinlah Kiai Imad akan semakin menyala, yakinlah Kiai Imad akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak yang merasa takut, kata Abah, nggak usah takut. Tadi semua ya, ada Allah dan ada Rasulnya. Selama kita berjuang lurus, selama kita adalah niat kita benar, innamal a'malu binniyat, maka niat kita adalah untuk menegakkan Islam. Niat kita adalah untuk membebaskan negara ini daripada penjajahan para imigran yang tidak bertanggung jawab di negara ini. Maka insya Allah tadi akan memperoleh kemenangan. Tapi kemenangan yang akan kita raih membutuhkan kesabaran dalam prosesnya. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim melawan Namrud. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Soleh melawan Bani Iram. Ya, bagaimana juga Nabi Hud dan juga Nabi Nuh alaihissalam, dan juga bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nyata, bahkan yang Allah sudah janjikan kepada Nabi Musa tentang kemenangan, tetapi justru pada saat malak Jibril datang kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidak mendengar Musa? Bukankah dia adalah Rasulmu, ya Allah? Tapi apa? Kata Allah, aku senang mendengar rintihannya Musa. Aku senang melihat harokah yang dibikin oleh Musa. Jadi ternyata dilamakannya sebuah perjuangan itu adalah bukan berarti Allah tidak membantu, tetapi sesungguhnya disitulah justru Allah senang kepada orang-orang yang ingin membela agamanya Allah. Allah senang, bahkan Rasulullah juga akan senang kepada umat-umatnya yang saling berbahu, saling membahu adalah membela agama yang dibawa olehnya. Oleh karena itulah sekali lagi marilah kita doakan ulama Nusantara semua dimanapun berada, dan tetap rapatkan barisan dan tetap jaga adab. Jaga adab. Ingat, perjuangan yang benar tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Maka bagi siapapun yang mendukung Kiai Imad, tidak boleh menunjukkan kebencian, makian. Kalau seandainya kita adalah demikian, maka apa bedanya kita dengan Mbak Alwi, ya? Tunjukkanlah bahwa kita adalah berbeda. Tunjukkanlah bahwa ulama Nusantara itu adalah punya adab. Karena adab itu menunjukkan dia punya ilmu. Tidak mungkin hilim kecuali dia adalah alim. Tadi semua ya sahabat. Itu saja barangkali karena banyaknya yang japri kepada Abah tentang menanggapi bagaimana tentang lepasnya Kiai Imad dalam kedudukannya sebagai lembaga Basul Masail PBNU, ya. Jadi jangan lihat ini adalah sebuah kemunduran. Justru menurut Abah inilah sebuah anugerah yang akan membuat Kiai Imad justru yang tadinya berada di bawah mereka secara struktural, mereka di bawah tentu saja ketua PBNU, di bawah apalagi Suriah daripada PBNU, tapi pada saat beliau sudah lepas, sekarang beliau adalah kultural. Maka kultural itu boleh bahkan sekarang mau meluruskan struktural sekalipun. Sekelas siapapun yang dia ada kultural, ada kultur, maka siapapun boleh bicara dari semua. Tapi kalau tempo hari Kiai ada pada dudukan struktural, maka tentu tidak boleh sul adab kepada orang-orang yang di atas kita. Maka hari ini Kiai, adikku Kiai Imad dan guruku sekaligus saya, jujur saja sahabat, saya dengan membaca banyak kitab beliau ini, saya semakin luar biasa lah. Saya Abah pribadi taslim pada beliau dari segala hal, ya, ketenangan, kemudian juga dengan
reaksi beliau menanggapi orang-orang yang membencinya, tetap dengan tenang, tetap dengan senyum, tetap dengan tidak mengajak kepada siapapun untuk mengajak membalas keburukan yang mereka lakukan. Bukankah ini contoh yang luar biasa? Dan kita juga marilah kita lakukan hal yang sama, karena membela kebenaran tidak bisa kita meraih kemenangan dengan cara yang tidak benar, ya sahabat. Karena dalam agama itu adalah hak, agama itu adalah perkara yang benar, maka membela yang benar harus dengan cara yang benar. Tapi kembali adalah harus kita bersatu. Dan ini semoga juga menjadikan rangsangan buat saudara-saudara yang berada di pada kultur tadi semua, karena panjenengan adalah tidak struktural, maka kenapa mulailah hari ini bicara tadi semua, ya. Bukan bicara malah mengajak MLB. Kalau menurut Abah inilah sebuah kebodohan kalau seandainya kita ngajak MLB, ya. Sesungguhnya justru akan kita kelihatan ada syahwat di dalamnya di sana. Nah, hati-hati juga orang-orang yang menggiring MLB, jangan rusak perjuangan ini dengan tujuan-tujuan yang kelihatannya adalah akan jadi bumerang kepada perjuangan ini sendiri. Sahabat, sehat semua. Abah mendoakan dimanapun berada, insya Allah, demi Allah, dan senantiasa Abah akan senantiasa dengan doa, dengan dana, bahkan dengan segala kemampuan. Walaupun disinilah kelemahan kita. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih, sehat panjenengan semua, dan Abah selalu mendoakan. Abah sangat ingin ketemu dengan Kiai Nur Ihya. Tadi semua karena menurut Abah beliau pun adalah luar biasa dari semua, ya. Dan semua Kiai Abbas juga luar biasa. Semoga Kiai Abbas dan seluruh reng-rengannya di PWI dan semuanya senantiasa di dalam kemuliaan. Ya sahabat, tetap kompak, PWI tetap kompak, tapi tetap dengan adab, tidak boleh membuat hal-hal yang membuat blunder. Justru semakin kita kelihatan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan dari orang-orang yang kasar, perjuangan dari orang-orang yang tidak punya etika, perjuangan dari orang-orang yang justru hanya mencari manfaat daripada perjuangan ini. Maka terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kurangan. Terima kasih, Abah doakan semuanya dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad, sehat ya Kiai. Sehat ya Kiai, sehat. Abah doakan sehat ya. Insyaallah ya.